Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita akan coba belajar suratul Waqiah. Ini versi perbandingan ya. Jadi ada tulisan cetakan Timur Tengahnya yang atas, yang bawah cetakan Indonesia yang Quran berwarna. Alhamdulillah ada orang tua kita, guru kita dari Malaysia nih, Maci Ramlah Abdullah, Kak Ramlah. Baik Kak Ramlah, silakan dimulai ya. Ta'ud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa harus maci dulu? Biar macinya coba yang atas ya. Salah biarin, nyoba pakai cetakan Timur Tengah. Kalau saya dulu nanti maci otaknya nggak bekerja ya. Biarin. Nah, tuh lihat cetakan Timur Tengah itu lapad Allahnya nggak ada tanda panjangnya tuh. Ya, gitu. Ya, silakan maci. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Di sini nggak ada bedanya ya, cuman alifnya tuh. Kalau cetakan Timur Tengah pasti ada hamzahnya. Cetakan Indonesia nggak ada tuh. Matobinya sama. Alif ini kalau ada gini ini hamzah wasol. Cetakan Indonesia hanya gini doang. Karena ini warna kuning, ini berarti nggak dibaca. Kalau di wasol nggak dibaca. Di wasol tuh disambung ya. Idza waqa'atil wa sama matobi itu waqi'ah sama. Di sini cuma ada tanda waqaf, di sini nggak ada. Idza waqa'atil waqi'ah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Laisa liwaqa'atiha kazibah. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Tuh antara cetakan Timur Tengah dan Indonesia mirip ya, nggak ada bedanya di sini. Khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja. Kalau cetakan ini siksak tuh, lihat siksak. Yang siksak itu berarti dibaca satu kalau cetakan Timur Tengah. Kalau cetakan Indonesia tetap sejajar. Cetakan Timur Tengah nanti kalau yang sejajar itu yang idhar. Nah, kemudian Wa bussatil jibalu bassa. wa bussatil jibalu bassa. Sama aja, nggak ada bedanya, cuman bedanya alif di sini ada sodnya yang atas. Cetakan Timur Tengah, cetakan Indonesia nggak ada, tapi sama. Artinya alif ini nggak dibaca apabila disambung, apabila diwasol. Tapi kalau nggak disambung ini al-jibal, jadi bunyinya a. Kemudian tanwinnya itu siksak. Kalau siksak begini berarti dibaca satu. Karena memang ini nih mad iwad, dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Jadi bassa. Wa bussatil jibalu bassa. Kemudian Fakanat haba'am mumbassa. Fakanat haba'am mumbassa. Di sini nggak ada beda ya, tuh sama aja, cuman yang siksak tuh ini siksak ya, tanwinnya. Siksak berarti dibaca satu. Tapi dengan catatan kalau ibu dan bapak pakai cetakan Timur Tengah berarti harus mulai pinter. Karena siksak dibaca satu, ini tanwinnya ketemu mim. Oh berarti idgham bigunnah. Untuk idgham bigunnah nggak begitu susah karena ada tasdidnya. Yang mim dan nun tapi lam dan ro. Sesisanya nggak ada tasdid ini, nggak dibantu. Beda dengan cetakan Indonesia, kalau semua idgham ada setiap nun mati atau tanwin ketemu huruf idgham ada tasdidnya. Di cetakan Timur Tengah nggak ada tasdidnya, yang ada tasdid di mim, nun, lam dan ro. Fakanat haba'am mumbassa. Tuh iklabnya kalau cetakan Timur Tengah enak. Nun ada mim langsung. Maksudnya
bunyi nun matinya berubah menjadi mim mati. Cetakan Indonesia juga sebetulnya enak, nun mati tuh. Nun mati ada mim juga. Oh, artinya bunyi nun matinya berubah menjadi mim mati. Tapi ada samar sedikit mum. Kenapa? Karena nun mati ketemu ba itu iklab. Fakanat haba'am mumbassa. Kemudian ayat 7 ini nomor 7 nih ya, 7. Wa kuntum azwajan salasah. Wa kuntum azwajan salasah. Nah, ikhfanya tuh lah, lihat. Kalau cetakan Timur Tengah nggak ada sukunnya tuh ikhfa tuh. Ikhfa nggak ada sukunnya. Yang ada sukunnya nanti idhar saja. Idgham juga nggak ada sukunnya tuh. Tanwinnya juga yang ikhfa tuh siksak ya. Beda dengan cetakan Indonesia. Cetakan Indonesia tanwinnya tidak berubah. Cuma nanti kalau di warna berubah warna aja. Kalau yang idgham ada tasjid aja setelah tanwinnya. Ini cetakan Timur Tengah tuh nggak ada. Nah, bagi pemula bingung, ini bacanya gimana ini, orang nggak ada apa-apanya. Wakun apa ini? Oh, ini n-nya jadi wakun, ikhfa. Makanya kalau belajar Timur Tengah lebih mudah. Tapi ibu dan bapak dituntut untuk pinter, mulai pinter. Oh, ini nun mati ketemu ta, ikhfa. Wa kuntum azwajan salasah. Nih jang siksak berarti dibaca satu. Kalau dibaca satu, kenapa ini dibaca satu? Karena tanwin ini ketemu sa. Oh, ikhfa juga gitu ya. Jadi hukum tajwidnya harus sudah mulai paham, mulai pinter. Jadi ada tantangan dengan kita belajar cetakan Timur Tengah, belajar juga tajwidnya. Nah, kalau baca cetakan Indonesia merem aja bisa karena oh ini kuning, oh ini coklat ditahan, ini coklat kan, ini kuning yang nggak dibaca. Wa kuntum azwajan salasah. Kemudian Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Enggak beda jauh sebetulnya kalau bagi yang sudah biasa, tapi bagi pemula agak bingung. Pertama di sini mad aslinya tuh cetakan Indonesia gini doang tuh. Cetakan Timur Tengah, nah ini pemula bingung, pas HA dibacanya A lagi, padahal bukan. Ini alif pemanjangnya H. Tuh, ini juga sama ya. Ini nggak ada tanda, ini ada tanda, kan bingung. Ini doma bukan, ini sod. Artinya ini hamzah wasol. Apabila disambung di wasol nggak bunyi. Fa ashabul maimanati ma. Ini bedanya ada hamzah, ini enggak tuh. Ma asha ini mad aslinya beda, ashabul tuh sama, ini cuman di alifnya saja. Maimanah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Itu ayat yang ke-8. Kemudian ayat yang ke-9, Maci silakan. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Nah, sering saya sampaikan tadi, tolong ibu dan bapak mulai mencermati perbedaannya ya. Di antaranya di sini hamzah tuh, di sini nggak ada hamzah. Di sini mad aslinya gini doang, di sini mad aslinya gini tuh. Kemudian alifnya ini kosong, di sini ada begininya. Gitu. Ini ada hamzahnya. Sebetulnya nggak banyak beda, sedikit saja. Sekali belajar juga langsung pinter. Ini mad aslinya begini, langsung ini mad aslinya ini tuh. Sama. Ini alifnya ada sodnya, ini nggak ada, tapi sama. Sesisanya selebihnya sama. Di sini ada tanda wakof, di sini nggak ada. Itu ya. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Ini sengaja dipadukan antara cetakan Timur Tengah dan cetakan Indonesia
dibantu dengan Kak Ramlah dari Malaysia. Saya bacanya juga perlahan. Ibu dan Bapak biar mudah-mudahan semua bisa belajar ya, walaupun pemula insya Allah. Kemudian ayat yang ke-10 Maci, Kak Ramlah. Was-sabiquna as-sabiqun. Was-sabiquna as-sabiqun. Nah ini walaupun kecil tapi penting. Apa? Tuh, di cetakan Indonesia sukunnya selalu ada tuh. Oh ternyata saya punya kesimpulan yang panjang itu ada sukunnya. Cetakan Timur Tengah sebaliknya tuh, nggak ada. Justru nanti cetakan Timur Tengah kalau ada sukunnya itu yang pendek. Coba nggak bingung? Itu bagi pertama pemula bingung. Nanti di surat Al-Baqarah dilihat ya ayat kedua, ketiga tuh di sana ulaika. U-nya ulaika cetakan Indonesia di situ nggak ada sukunnya karena nggak dibaca panjang. Di cetakan Timur Tengah ada sukunnya. Nah ini saya menarik kesimpulan. Oh rupanya yang panjang itu kalau cetakan Timur Tengah nggak ada apa-apanya. Terutama di atas wawu dan di atas ya. Kalau alif sama matobi'inya. Sementara di cetakan Indonesia yang panjang itu wawunya ada sukunnya, ya-nya ada sukunnya. Kalau alif kan matobi 3 ya, fathah dengan alif, kasroh dengan ya mati, doma dengan wawu mati. Untuk fathah dengan alif sama. Cuman yang beda itu antara doma dengan wawu mati, kasroh dengan ya mati. Oh ternyata kalau doma dengan wawu mati cetakan Timur Tengah ini nggak ada sukunnya di sini, nggak ada. Cetakan Indonesia ada. Nah itu bagi pemula yang ini akan sangat-sangat salah karena matobi itu banyak di dalam Quran. Berarti bacanya tidak akan benar. Nah makanya alhamdulillah mudah-mudahan sedikit demi sedikit bisa memahami ini ya. Nih, nanti akan saya jelaskan juga secara mendetil perbedaan cetakan Timur Tengah dan cetakan Indonesia dalam bacaan. Baik. Was-sabiquna as-sabiqun. Selain mad tobi'inya beda, tuh ada sukun gak ada sukun, mad aslinya juga beda. Mad aslinya sama sebetulnya, setelah patah ada alif, ini alif, mad asli. Cuman kalau cetakan Indonesia langsung berdiri alifnya tuh di atas huruf. Ayat ke-11 ini nomor 11 ya. Tuh, silakan. Tuh ini, yang tadi saya bilang Kak Ramlah, yang lainnya juga. Nih, lihat. Di cetakan Indonesia yang pendek itu tidak ada tanda. Tuh. Di cetakan Timur Tengah justru ada tanda. Apa nggak jadi bingung? Kita kalau baru pertama pasti akan baca ulaika gitu karena dipikirnya panjang. Oh, saya baru paham ternyata cetakan Timur Tengah kalau ada wawunya, wawu ada sukun di atasnya. Itu yang pendek, ini pendek. Yang panjang itu nggak ada sukunnya tuh. Sementara cetakan Indonesia yang pendek itu kalau yang kosong nggak ada tanda, yang ada yang panjang. Nah ini ya. Saya tadi mau ngambil contoh surat Al-Baqarah, ternyata di sini ada juga Majid. Ya, jadi kita akan paham oh yang ada sukunnya ini yang tidak dibaca panjang. Kalau cetakan Timur Tengah. Sementara cetakan Indonesia kalau tidak ada sukunnya itu yang tidak dibaca panjang. Yang panjang kalau ada sukunnya cetakan Indonesia. Cetakan Timur Tengah yang panjang itu yang nggak ada sukunnya. Coba. Itu akan salah fatal. Setiap membaca matobi pasti salah karena salah persepsi kita, salah pemahaman kita. Nah, ini ilmu nambah ilmu. Ya, silakan, Kak Ramlah. Ulaikal muqarrabun. Kenapa Kak Ramlah bisa? Karena sudah dijelaskan dan kita sudah sering baca ini. Makanya perbedaan ini saya bikin Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Tabarok biar sudah biasa. Oh iya merasakan. Oh iya bener. Ternyata begitu ini. Oh, O-nya jadi pendek. Ulaikal muqarrabun. Kemudian Fi jannatin na'im. Fi jannatin na'im. Tuh tadi yang saya baru bilang ya. Ternyata matobi'inya nggak ada sukunnya tuh. Tuh, yang panjang nggak ada sukun. Cetakan Indonesia yang matobi itu ada sukunnya. Di atas ya mati wawu mati ada sukunnya. Cetakan Timur Tengah nggak ada. Itu ya. Nah, mad asli cuman sekedar sekali belajar aja langsung bisa. Oh mad aslinya ini mad asli. Mad aslinya cetakan Timur Tengah begini. Gitu. Setelah patah ada alifnya.
Itu ya. Fi jannatin na'im. Kemudian Sullatum minal awwalin. Sullatum minal awwalin. Perbedaan berikutnya yang harus ibu dan bapak catat, kalau cetakan Timur Tengah tuh, kalau yang dibaca satu siksak deh ya. Siksak itu apa sih namanya? Tidak sejajar. Sementara cetakan Indonesia tetap aja mau gimana pun yang namanya tanwin kayak begini. Patah tain, kasroh tain, domah tain tidak berubah. Tapi cetakan Timur Tengah ada perubahan. Kalau dia dibacanya satu pasti tulisannya begini. Gitu tuh ini. Ini maksudnya dibaca satu. Nah, makanya saya bilang ibu dan bapak pakai cetakan Timur Tengah akan pinter dan mulai belajar tajwid. Kenapa ini dibaca satu? Oh, karena setelah tanwin ini ketemu mim. Nah, ini ada hukum idgham bi gunnah. Jadi sulatum masuk ke mim dan untuk mim dan nun ada tasdidnya. Tetapi kalau huruf lain idgham itu tidak ada. Jadi yang ada tasdidnya itu setelah saya pelajari mim, nun dan lam dan ro. Sisanya nggak ada tasdid. Sementara di cetakan Indonesia selalu ada idgham ada tasdidnya tuh. Pasti ada idgham ada tasdidnya. Gitu ya. Sulatum minal A-nya tuh kalau cetakan Timur Tengah ada A. Ini nggak ada. Yang benar yang mana? Yang benar yang cetakan Timur Tengah gitu ya. Tapi ini bunyinya sama. Sulatum minal awwalin. Kemudian wa qalilum. Ini siksak juga sama tuh. Kenapa dibaca satu? Karena tanwinnya ketemu mim. Nah, sudah mulai belajar tajwid ibu dan bapak. Jadi bukan hanya belajar cetakan aja, sudah mulai kenapa ini dibaca satu? Kenapa ini siksak? Karena ini kalau yang idhar nggak siksak ya, nggak gini nih. Nah, ini kenapa dibaca satu? Karena ini tanwinnya ketemu mim. Nah, mikir. Tanwin ketemu mim, idgham bi gunnah. Wa qalilum minal akhirin. A-nya tuh. Kalau yang Indonesia langsung berdiri di sini mad badalnya. Di sini gini tuh, alif, hamzah ada alifnya gitu ya. Penulisannya begini. Ayo Kak Rambah dibaca. Wa qalilum minal akhirin. Wa qalilum minal akhirin. Kemudian Ala sururim maudunah. Ala tuh mad aslinya beda ya, tapi sama aja tuh. Jadi sekali belajar juga langsung pinter sih ini mah, cuma membedakannya gini aja. Cuman kalau kebayang nggak sih kalau kita nggak belajar ilmunya akan baca alaya, dipikirnya ini punya ya, bukan, ini punya lam. Ala, ini mad aslinya begini ternyata, mad asli, mad badal, mad sila qasirohnya beda nanti antara cetakan Indonesia dan cetakan Timur Tengah. Ala sururin. Kenapa siksak? Karena ini tanwinnya dibaca satu. Kenapa dibaca satu? Karena menghadapi mim. Nah, kita mikir, mim itu huruf apa ya? Aha, ho, agoha, idhar, bukan. Iklaba, bukan. Ihfa, bukan. Ini idgham bi gunnah, yanmu. Karena tanwin ketemu ini idgham bi gunnah. Jadi belajar cetakan Timur Tengah sekaligus belajar pinter tajwidnya. Ini kenapa siksa? Kenapa dibaca satu? Karena berhadapan dengan mim huruf idgham bi gunnah. Ala sururim maudunah. Tuh ya, di atas wawunya nggak ada sukunnya yang panjang. Ini ada sukunnya. Itu harus dipahami. Kalau nggak dipahami, salahnya total nanti. Yang pendek jadi panjang, panjang jadi pendek. Kemudian Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Tuh mad asli mas langsung paham ya sekarang tuh mad asli begini bentuknya. Jadi patah, setelah patah ada alif. Kalau dicetakan Timur Tengah, cetakan Indonesia langsung patah berdiri mad aslinya itu. Ini ada tasdid karena ini berhubungan dengan ayat sebelumnya kalau digabung. Kalau enggak ini enggak tasdid ini, pendobel ini enggak guna, enggak dipakai. Muttaqiina 'alaiha
mutaqabilin. Kemudian yatufu alaihim wildanum mukhalladun. yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Kenapa ini siksak lagi? Oh, karena tanwin. Kenapa siksak? Karena apa ya? Mohon maaf kalau saya salah istilahnya. Kalau yang biasa kan sejajar, ini siksak tuh. Dibacanya satu kalau yang kayak gini. Kenapa dibaca satu? Oh, karena ini berhadapan dengan mim idgham bigunnah. Kalau cetakan Indonesia kan sama saja. Cuman ada dibantu. Setelah tanwin ada tasdid. Kalau setelah tanwin ada tasdid pasti idgham. Tuh ya bedanya gitu. Jadi mulai belajar cetakan Timur Tengah, mulai paham tajwidnya juga. Kenapa siksa? Karena ini ketemu mim. Oh, ini idgham bigunnah. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Tuh matobinya gini doang ya. Tuh ini ya bedanya. Jadi sambil ibu belajar sambil perhatikan perbedaannya. Kemudian karamlah. Biakwabin wa abariq wa ka'sim min ma'in. Kenapa Karamlah bisa baca? Karena sering baca. Kalau Karamlah baru baca, saya pikir tidak akan pernah bisa baca. Nih lihat, biakwabin tuh coba ini. Gimana bacanya? Ya enggak? Tuh. Kalau cetakan Indonesia kan gampang. Biakwabil karena ini tanwin ketemu wawunya bertasdid bacanya satu. Idgham bigunnah. Oh, nah ibu dan bapak harus mulai pinter. Kenapa ini siksak? Kenapa ini dibaca satu? Karena ini berhadapan dengan waw. Tadi yang saya katakan, kalau ketemu waw, idgham nggak ada tanda ininya tuh. Kalau mim dan nun ada, mim, nun, lam, ro ada. Tapi kalau selain itu nggak ada idghamnya. Berarti ini harus pinter, harus mikir. Saya yakin kalau ibu dan bapak baru belajar, baru baca ini akan susah membacanya. Bi akwa bin makin bacanya idhar. Bi akwa bin apa ya? Oh ternyata ini kalau tulisannya gini siksak, makanya ingat-ingat dibacanya satu. Kenapa dibaca satu? Karena berhadapan dengan waw. Oh berhadapan dengan waw. Waw itu termasuk kelompok yanmu. Idgham bigunnah. Oh berarti bi akwa biu. Wa abari rinya tuh ya matobinya nggak ada sukun. Wa abari ko waka. Wakaknya sama ya antara Indonesia dan Timur Tengah sama. Waka sim nih siksak lagi nih dibacanya satu. Kenapa dibaca satu? Karena ada mim. Mim dan nun ada pembantunya tuh, ada tasdidnya. Tapi kalau idgham yang lain nggak ada ya. Yang ada itu mim, nun, lam dan ro itu ya. Itu. Bi akwa biu wa aba wa abariqa waka sim mim ma'in. Nah, kenapa Pak Hari bacanya pelan? Ya, ini saya ingin memberikan pengajaran selain kepada ibu dan bapak yang belajar cetakan Timur Tengah dan Indonesia, bagi pemula yang baru belajar mudah-mudahan nanti tolong ya saran dan kritiknya apa masih terlalu cepat untuk pemula. Nih, biak wa biu wa abariqa waka sim mim ma'in. Tuh. Dan cetakan Indonesia kalau sukun ada sukunnya. Cetakan Timur Tengah nggak ada sukunnya. Oh, kalau yang nggak ada sukunnya berarti nunnya nggak dibaca. Orang nggak ada jadi mim. Oh, ternyata cetakan Timur Tengah lebih mudah. Ya nggak? Tuh, waka sim mim. Karena nunnya nggak ada apa-apanya. Ini nggak ada apa-apanya. Jangan diapa-apain. Kalau cetakan Timur Tengah. Cetakan Indonesia di sini ada nun sukunnya. Tapi kalau ada tasdid, ada hukum lagi. Setiap nun mati atau tanwin ketemu tasdid, nun mati atau tanwin. Kalau nun matinya, huruf matinya tidak dibaca. Kalau tanwinnya dibaca satu. Ini nun matinya nggak dibaca ini. Jadi waka sim mim ma'in. Wah ternyata lebih mudah cetakan Timur Tengah. Kalau tahu ilmunya ya. Allahu Akbar. Saya baru paham. Sekarang saya juga baru punya cetakan Timur Tengahnya ya. Gitu. Terus Kak Ramlah. La yusadda'u
لا يصدعون عنها ولا ينزفون La yusaddauna anha wala yuzifun. Tuh ternyata setiap ikhfa nggak ada tandanya tuh. Ya, setiap ikhfa atau yang tadi ya nggak ada idgham, nggak ada juga nun mati atau tanwin mim mati itu idgham nggak ada kalau yang idgham ya. Kalau yang idhar tetap. Jadi yang kalau cetakan Timur Tengah yang ada itu kalau dibaca apa adanya gitu. Kalau cetakan Indonesia tetap ada tuh nun mati karena ketemu zai ikhfa, cuma dikasih warna coklat. Jadi lebih mudah, akan lebih pinter. Kenapa ini nggak ada tanda? Oh, kita mikir ini nun matinya ketemu zai. Oh berarti ikhfa. Oh ini nun matinya ketemu mim. Oh jadi idgham gitu. Berarti harus nambah ilmunya, ilmu tajwidnya mulai dipelajari. Ini kenapa ikhfa? Karena nun sukunnya ketemu zai. Nun sukunnya tidak ditulis di sini. Beda dengan cetakan Indonesia tuh ditulis. La yusaddauna anha wala yunzifun. Tuh ya. Waw sukunnya nggak ada. Cetakan Indonesia ada. Beda ya. Jadi antara waw sukun dan ya sukun untuk mad tabi'i cetakan Timur Tengah nggak ditulis sukunnya. Kemudian tuh ini yang beda tuh. Cetakan Indonesia langsung mad tabi'i. Cetakan Timur Tengah gini tulisannya ya. Tapi bacanya nggak terlalu susah karena sudah sekali baca pasti bisa. Oh ini panjang, ini patah, ini alif ini punya fa ya. Yuk silakan. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Salah Pak Ustaz. Betul, salahnya di mana? Coba lagi, nggak apa-apa. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Tuh kalau gunnah, idgham bi gunnah mim pasti ada tasydidnya. Tapi kalau idgham bi gunnah yang bukan mim dan nun lam dan ro tidak ada tasydidnya nih itu ya. Wa fakihatim. Kenapa siksak tuh? Kenapa siksak? Kenapa ingat ya, kalau tanda begini siksak apa ya? Ini siksak gini tuh. Kalau cetakan Indonesia kan semuanya sejajar tanwin itu tuh. Kalau siksak gini berarti dibaca satu. Nah kita mulai mikir. Kenapa siksak? Oh karena setelah tanwin ini ketemu mim. Oh idgham bi gunnah. Jadi harus mulai pinter tajwidnya ya. Harus mulai paham ilmu tajwidnya. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Kemudian Walahmi tayrim mimma yashtahun. Walahmi tayrim siksak tuh ya, ingat. Oh siksak, kenapa siksak ini? Siksak itu bisa idhar, bisa ikhfa, bisa idgham gitu ya. Bisa idhar enggak? Idhar salah. Idhar enggak siksak ya. Bisa idgham, bisa ikhfa, karena kalau iklab langsung ada mimnya ya, tanwinnya satu ada mimnya. Walahmi tayrim mimma yashtahun. Kemudian Wahurun ain. Wahurun ain. Tuh Maji, karamlah yang saya bilang tadi itu. Kalau idhar dia apa adanya, tanwinnya nggak siksak, patah tain domatanya tetap begitu. Itu ingat-ingat ya. Jadi kalau yang bentuk sempurna tanwinnya tidak siksak, tidak yang sejajar, itu berarti dibaca apa adanya. Wahurun. Nah, itu. Kenapa ini dibaca tanwinnya apa adanya? Karena ketemu ain, karena huruf idhar. Wahurun ain. Tuh ya. Kemudian ini juga nanti tanwinnya berarti juga tuh, tanwin cetakan Timur Tengah kan begini, cetakan Indonesia begini. Ini wahurun inung tuh dibaca satu karena setelah tanwin ini ketemu kaf.
ikhfa. Oh gitu ya. Jadi dibilang Pak Hari pinter. Oh saya juga baru ngerti sekarang, baru belajar gitu ya. Setelah mengadakan penelitian, oh ternyata begitu gitu ya. Itu bukan karena saya sudah pinter dari dulu ini. Karena cetakan Timur Tengah saya juga baru pegang sekarang ini ya. Terus ka'amsalin. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Tuh beda ya tulisannya ya, Matobi cetakan Indonesia langsung Matobi. Di sini ada begini di sini itu ya. Bingung kan? Ini mad apa? Saya juga kemarin bingung. Ini mad apa? Mad asli. Ternyata di sini Matobi itu kan. Tuh. Salilu il sama aja sini tuh ya. Cuma ini di bawah hamzahnya, ini di atas. Il maksnun. Kemarin ada yang bilang, Pak Hari ternyata susah cetakan Timur Tengah. Jangan menyerah dulu ya, pelajari aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau nanti pas baca enak nyamannya pakai cetakan Indonesia dulu nggak apa-apa juga. Tapi nanti setelah terbiasa lama-lama akan nyaman ya, akan lebih enak. Ini ya, kaam idhar kumimati. Kaam salilu il maksnun. Ayat ke-24. Jaza'am bima kanu ya'malun. Kenapa Karamah bisa baca ini jaza'a? Karena lihat ke bawah mungkin tadi ya, ke sini tuh. Kan ini jaza'a kan? Kenapa dibaca jaza'am Kak? Karamah? Ya, karena kita sudah sering baca, sudah tahu. Tapi kalau bagi pemula yang belum tahu akan bingung. Jaza'a, iya enggak? Kenapa tadi Karamah bisa baca? Jaza'am. Kenapa? Nah, kenapa bisa baca jaza'am? Saya terbiasa baca Pak Ustaz. Karena terbiasa baca, Yes. itu ya. Ya, bagi orang yang baru belajar baca cetakan Timur Tengah akan sangat salah. Kalau tidak tahu ilmunya, dia akan baca jazaa bima tuh. Oh ternyata yang iklab itu patahnya satu, ada mimnya, jazaam gitu ya. Nah kalau cetakan Indonesia yang sudah terbiasa lebih enak di sini, karena setelah tanwinnya ada mimnya itu jazaam tuh, gitu. Iklab ini akan menyesatkan kalau yang belum biasa itu ya, akan baca jazaa abima pasti begitu. Kenapa bisa sekarang? Oh karena ini patahnya satu ketemu mim. Oh patahnya dibaca jazaam. Oh gitu iklab ya. Nah ini kalau sudah begini akan pinternya akan maksimal. Karena kita tahu oh ini iklab. Cuma satu-satunya iklab yang tulisannya begini gitu ya. Gitu. Langsung mimnya ada, nun mati juga nanti nun matinya nggak ada, langsung mim. Jazaa'an bima kanu ya'malun. La yasma'una fiha lagwan wala ta'sima. Kok Karamlah bisa lagwau? Dari mana itu? Saya tengok yang di bawah Ustaz. Itu ya. Sekarang kita sudah mulai pinter belajar. Oh kalau bentuknya begini berarti tandanya dibaca satu. Cuman kita mikir dibaca satunya ketemu waw. Oh waw itu idgham biguna jadi lagwau. Ya itu ya. Jadi akan apa ya? Akan lebih pandai nantinya. Tapi kalau pemula pasti akan bacanya la yasma'una fiha lagwan wala, bingung dia. Orang nggak ada tandanya. Beda dengan cetakan Indonesia. Cetakan Indonesia dibantu. Setiap tanwin ketemu tasdid, tanwinnya baca satu, lagwau. Oh jadi gampang cetakan Indonesia. Iya bagi pemula gampang cetakan Indonesia. Gitu. Bagi pemula yang ingin pinter pakai cetakan Timur Tengah akan sangat pinter nantinya. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Nah
Mudah-mudahan Karamlah sehat. Di usia berapa sekarang Karamlah? 52 ya? 53 Karamlah? Bukan Pak Ustaz. Berapa sekarang Karamlah? 65 Pak Ustaz. Alhamdulillah di usia 65 mudah-mudahan masih tetap sehat, masih bisa menemani kita belajar begini nih Karamlah. Amin Mudah-mudahan ibu dan bapak bisa mengambil manfaat dari apa yang saya berikan. Ilmu saya tidak banyak, walaupun sekarang metode banyak, tapi tiap orang pasti punya teknik, punya cara masing-masing dalam memberikan pengajaran. Semoga apa yang kita bikin ini bermanfaat khususnya untuk diri kita pribadi, untuk keluarga dan sahabat-sahabat kita, dan untuk semua kaum muslimin dan muslimat yang ingin pandai baca Quran. Jadi pertanyaannya, kalau mau pandai, mau bisa baca Quran pakai cetakan mana? Silahkan yang mana aja. Mau pakai cetakan yang bawah, cetakan Indonesia, mau yang atas, cetakan Timur Tengah, atau mungkin nanti saya bikinkan yang ada latennya, boleh. Yang penting bacanya benar. Pakai laten ada gurunya, boleh, asal pakai gurunya, ya. Karena baca Quran, sholat itu bukan menunggu harus pinter. Kenapa Bu nggak sholat? Saya belum bisa bacanya. Nah itu nanti insya Allah saya bikinkan juga bacaan sholat dengan latennya, ya mudah-mudahan. Karena kita 25 dulu ya insya Allah, mudah-mudahan besok bisa kita teruskan di ayat berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.